Di episode sebelumnya, Wang Lin harus bertarung mati-matian melawan Tanglang demi memperebutkan token emas. Demi mendapatkan token itu, Tanglang mengerahkan seluruh hartanya tanpa sisa, mulai dari jarum iblis, jiwa gunung surgawi, bahkan tungku dewa kuno Tusi yang berkaitan langsung dengan dewa kuno pun ia keluarkan. Tak punya pilihan, Tanglang akhirnya mengeluarkan kartu as terakhirnya, jiwa asal kedua naga petir kuno. Namun, Wang Lin berhasil menghancurkan segel yang mengikat jiwa asal tersebut, membuat jiwa asli naga petir kuno benar-benar terbangun. Menghadapi kekuatan yang mengerikan itu, Wang Lin langsung melesat menuju kedalaman jurang pasang surut untuk memanfaatkan daya hisap jurang sebagai senjata melawan naga petir kuno. Dan sejak saat itu, pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Kembali lagi di channel Bang Dongdong, kali ini kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 131. Langsung saja kita bahas. Setelah jiwa asal kedua milik Tanglang meledak, seekor naga guntur kuno akhirnya muncul ke dunia. Dengan amarah yang tak terkendali, naga itu langsung menerjang Wang Lin dan mengejarnya hingga ke dasar jurang pasang surut. Namun sang naga tidak menyadari satu hal, begitu melompat ke dalam jurang, daya hisap mengerikan langsung mencengkeram tubuhnya. Petir menyambar liar dari sisiknya, menghantam dinding jurang hingga bebatuan runtuh dan terlempar ke segala arah. Semakin dalam ia turun, semakin kuat pula tarikan jurang itu. Meski begitu, karena dipenuhi kebencian, naga itu mengabaikan bahaya dan tetap menyerang Wang Lin tanpa ragu. Ekspresi Wang Lin menjadi muram. Ia bergumam dingin, naga ini bahkan tidak menyadari bahaya yang dihadapinya. Tiba-tiba, raungan menggelegar dari belakangnya. Naga petir membuka mulutnya dan sebuah bola petir raksasa melesat lurus ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dingin. Ia menepuk tas penyimpanannya. Sebuah pedang terbang keluar. Pedang itu ditancapkan ke dinding jurang, membentuk formasi sebagai penyangga tubuhnya, sementara naga itu tersedot semakin dalam oleh daya hisap. Saat naga mencoba terbang naik untuk kabur, Wang Lin mencibir dingin. Mau lari, berhenti untukku. Mantra, berhenti dilepaskan. Tubuh naga guntur kuno membeku sejenak di udara. Ia meraung marah, namun justru ditarik semakin dalam oleh tarikan jurang. Wang Lin berteriak dengan suara dingin, kau tidak akan bisa lari. Tubuh Wang Lin sendiri ikut ditarik ke bawah. Tanpa ragu, ia mengaktifkan mantranya sekali lagi. Berhenti untukku. Naga petir itu meronta. Kilat berkelebat liar di sekujur tubuhnya. Ia mencoba terbang naik, namun setiap kali berhasil sedikit, Wang Lin langsung menghentikannya kembali. Terjebak antara mantra berhenti dan daya hisap jurang, segala serangan naga justru tersedot ke dalam lubang. Akhirnya, naga guntur kuno hanya bisa menatap Wang Lin dengan putus asa sebelum tubuhnya sepenuhnya terseret ke kedalaman jurang. Pada saat itu, suara wanita dari dalam gulungan kembali bergema. Turunlah! Wang Lin menunduk menatap ke bawah dan melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit tajam. Sebuah formasi transfer muncul di kedalaman jurang. Formasi transfer! Sayangnya ia tidak bisa menyebarkan indera ilahinya. Jika tidak, ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Tak lama kemudian, sebuah celah ruang akhirnya terbuka. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu, ia langsung melesat masuk ke dalam celah itu. Melihat Wang Lin hendak melarikan diri, naga guntur kuno mengaum marah. Namun pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Bagian bawahnya tersedot jauh ke dalam jurang pasang surut, sementara bagian atasnya memanfaatkan momen itu untuk menerobos menuju celah ruang. Demi mengejar Wang Lin, ia mengorbankan separuh tubuhnya. Dengan sisa tubuhnya, naga itu menembakkan bola petir raksasa ke arah Wang Lin. Namun justru di saat itulah, Wang Lin membuka mata dengan dingin. Ia tidak menghindar. Ia tidak bertahan. Ia menelan. Dengan jiwa asalnya, Wang Lin langsung melahap naga petir kuno itu. Begitu jiwa naga terserap, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang seluruh jiwanya. Meskipun hanya tersisa setengah tubuh roh, kekuatan naga petir kuno itu masih tak terbayangkan besarnya. Tanpa ragu, Wang Lin langsung mengaktifkan mantra pemakan jiwa untuk menyerapnya dengan paksa. Petir berkilat di dalam dan di luar jiwa asal Wang Lin. Guntur menggelegar seolah-olah tubuhnya sendiri berubah menjadi sumber petir. Bahkan Tian Yunzi tidak akan berani menelan naga petir purba. Karena naga ini lahir dari petir dan merupakan kesayangan langit. Menelan makhluk seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Di dalam jiwa asal Wang Lin, naga petir kuno masih meronta dengan hebat. Ia belum menyerah, ia menggila.
Ia melancarkan serangan balik dari dalam jiwa Wang Lin sendiri, dan pada saat itu, pertarungan sejati berpindah ke dalam jiwa Wang Lin. Tubuh dan rambut Wang Lin perlahan melayang ke udara. Semburan petir keluar dari tubuhnya dan menyebar cepat ke dinding jurang. Jiwa asalnya kini sepenuhnya dipenuhi oleh guntur dan kilat. Namun, naga petir kuno belum menyerah. Ia terus meronta di dalam jiwa Wang Lin, membuat proses penelanan menjadi sangat berbahaya. Semakin ia berjuang, semakin dahsyat petir yang dipancarkannya. Petir yang mengamuk hampir membuat jiwa asal Wang Lin runtuh. Penyegelan dan penyerapan berlangsung berulang kali, hingga waktu yang tak diketahui. Akhirnya Wang Lin menyatu dengan naga petir kuno. Ia berhasil menyerap setengah tubuh roh naga dan menyegel sisanya. Jiwa asalnya pun mengalami mutasi total, berubah menjadi guntur murni dan kembali ke tubuhnya, tak bisa lagi keluar seperti sebelumnya. Perlahan, Wang Lin membuka matanya, aura petir yang mengerikan memancar darinya. Ia berkata pelan, perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi hasilnya melampaui imajinasiku. Entah ini berkah atau bencana. Jiwa asalku benar-benar berubah. Sekarang ia lebih seperti petir pembalasan ilahi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, petir berkumpul dan membentuk bola guntur di telapak tangannya. Jiwa asal yang menjadi petir menarik. Sekarang jika seseorang ingin menghancurkannya, itu sama saja dengan mencoba menghancurkan petir pembalasan ilahi. Meskipun kultivasiku masih di tahap awal Asandan, kesempatan ini memberiku kekuatan guntur sejati. Matanya dipenuhi kebingungan. Ia tak pernah menyangka bahwa menelan separuh naga petir akan mengubah jiwa asalnya sedrastis ini. Namun, sebenarnya apa bentuk jiwa asalku sekarang? Ia mencoba seluruh mantranya. Semua masih bisa digunakan, termasuk mantra sungai dunia bawah. Barulah ia menghela napas lega. Setiap mantra kini mengandung ledakan guntur yang mengerikan. Setelah itu, Wang Lin berpikir sejenak lalu berkata, lupakan dulu soal itu. Sekarang mari kita lihat token ini. Ia menepuk tas penyimpanannya. Sebuah token emas muncul, memancarkan cahaya menyilaukan. Wang Lin memeriksa rune di atas token itu dan segera menyadari token tersebut adalah perangkat penyimpanan. Ia langsung mengerti bahwa token ini adalah kunci untuk membuka gua palsu keempat. Wang Lin berkata pelan, token ini adalah kunci pembuka gua. Hanya dengan membuka keempat gua palsu, pintu terakhir dapat dibuka. Menurut Yao Xixue, Tian Yunzi, dan yang lain, mereka bahkan tidak tahu bahwa ada gua palsu keempat. Namun, leluhur darah mengetahui hal ini. Chen Long dan Tang Lang tahu aku mendapatkan token ini. Mereka pasti akan memberitahu para monster tua. Ia menarik napas dalam-dalam dan memandang keluar melalui celah gelap jurang. Ekspresinya tampak pahit. Sekalipun aku mendapat token ini, apa gunanya jika aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Wang Lin pun berencana keluar dari jurang pasang surut dan menyiapkan banyak harta serta formasi. Matanya berkilat. Aku penasaran bagaimana keadaan monster nyamuk itu sekarang dan bagaimana hasil pertarungan antara senior Zhou Yi dan Tang Lang. Namun, bahkan jika Zhou Yi menang, dia tetap tidak akan tahu di mana aku berada. Bahkan indera ilahi pedangnya tidak bisa mencapai tempat ini. Ia mendongak ke dinding jurang. Tubuhnya bergerak naik perlahan. Dengan bantuan jiwa asal kedua dan 3 energi Ling Tianhuo, Wang Lin akhirnya berhasil menembus keluar dari jurang. Setelah itu, ia mengeluarkan Dujian dan bertanya tentang rahasia Tian Yunzi, seraya mengancam akan melemparkannya kembali ke jurang pasang surut. Wajah Dujian langsung pucat ketakutan. Kakak Wang, sekarang aku akan memberitahumu rahasia guru. Bicaralah, bentak Wang Lin. Pada saat itu, Dujian tiba-tiba merasakan daya hisap jurang meningkat 10 kali lipat. Tubuhnya gemetar hebat. Ia segera berteriak, aku pernah melihat guru melahap Sun Yun. Wang Lin terkejut. Dujian dengan suara gemetar melanjutkan, aku pernah melihat Tian Yunzi bertarung dengan Sun Yun dan akhirnya melahapnya. Namun itu berasal dari ingatan binatang buas. Yang aneh adalah Tian Yunzi dalam ingatan itu mengenakan jubah abu-abu. Padahal Tian Yunzi yang sekarang tidak memakai jubah seperti itu. Dan setelah melahap Sun Yun, ekspresinya adalah penyesalan. Mata Wang Lin bersinar tajam. Ia menatap Dujian dan berkata perlahan, apakah kau yakin dia mengenakan jubah abu-abu? Dujian mengangguk cepat. Benar, itu jubah abu-abu. Sejak awal, Wang Lin telah mengunci indera ilahinya pada Dujian dan ia bisa memastikan bahwa Dujian tidak berbohong. Guru, ternyata menyimpan terlalu banyak rahasia. Mata Wang Lin menjadi dingin.
Terlalu banyak rahasia yang membuat murid ini tidak tenang. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di planet Tianyun lagi. Jika aku tetap di sana, aku mungkin akan dimangsa begitu mengetahui rahasia guru. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan planet Tianyun. Setelah meninggalkan negeri roh iblis ini, aku akan menyatu dengan tubuh asliku dan pergi. Rahasia planet Tianyun terlalu dalam bagiku. Namun, ia menghela napas pelan. Aku masih belum yakin apakah bisa keluar dari tempat ini. Sementara itu, Du Jian yang merasa sudah tak punya pilihan, akhirnya bernapas lega. Hal yang paling ia takutkan adalah Wang Lin tidak mempercayainya. Setelah semuanya dijelaskan, Wang Lin pun melepaskannya. Namun Du Jian justru mengambil keputusan besar. Ia bertekad untuk menerobos ke ranah Ascendant. Ia sebenarnya sudah setengah langkah menuju tahap itu, namun selama ini ia tidak berani mengambil langkah terakhir karena harus menghadapi ujian hidup dan mati. Mencapai Ascendant berarti kesempatan untuk hidup. Gagal berarti kematian. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik aku mempertaruhkan segalanya. Mata Du Jian dipenuhi tekad. Melihat niat itu, Wang Lin pun membuat kesepakatan dengannya. Dengan tenang ia berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan untuk mencapai tahap Ascendant. Jika kau berhasil, aku akan memberimu kekayaan." Du Jian terdiam lama. Ia tidak bertanya keuntungan apa yang akan diberikan. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Akhirnya ia menatap Wang Lin dan berkata, "Seorang pria sejati menepati janjinya." Wang Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah kesepakatan dibuat, Du Jian pun mulai mempersiapkan diri untuk menerobos ke tahap Ascendant. Di sisi lain, Wang Lin sengaja membiarkan Du Jian menerobos ke tahap Ascendant karena ia memang berniat memurnikannya menjadi penjaga surgawi. Jika Du Jian tidak memprovokasinya sejak awal, semuanya sebenarnya bisa berakhir damai. Wang Lin tidak akan menangkapnya dan tidak akan mengubahnya menjadi boneka penjaga. Namun sekarang tak ada jalan kembali. Jika kau gagal dan mati di jalan Dao, itu bisa dianggap sebagai kematian yang pantas bagi seorang kultivator. Jika kau berhasil, aku akan memberimu kekayaan besar. Soal hidup atau mati, semuanya bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah beberapa waktu, berkat bantuan Wang Lin, Du Jian akhirnya berhasil menerobos ke tahap Ascendant. Namun, tepat setelah itu, Wang Lin menyatakan niatnya untuk memurnikannya dan hanya akan membebaskannya setelah 1000 tahun. Du Jian mengerutkan kening. Ia tidak punya pilihan lain. Jika menolak, yang menantinya hanyalah kematian. Tak lama kemudian, Wang Lin memulai proses pemurnian penjaga surgawi. Ia memurnikan tubuh Du Jian, mengubah jiwa asalnya, menyempurnakan organ-organnya, dan melenyapkan indera ilahinya. Beberapa proses awal gagal, ekspresi Wang Lin menjadi muram. Ia menghela napas panjang. Gagal lagi, namun ia tidak menyerah. Wang Lin menggunakan berbagai harta langka untuk melanjutkan proses pemurnian. Pada tahap berikutnya, ia mengeluarkan roh hantu surgawi dan menyatukannya ke dalam tubuh boneka itu. Tubuh boneka ini tidak cukup kuat, akan sangat sulit bagi jiwa asalnya bertahan di tahap kedua. Namun jika aku mengambil keganasan dan tubuh roh hantu surgawi dan tetap gagal, maka aku tidak akan memurnikan penjaga surgawi lagi. Dengan sikap tegas, ia menekan roh itu ke titik di antara alis boneka. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya membentuk segel. Ia menyentuh alisnya sendiri dan mengeluarkan seberkas petir bercampur api, lalu melemparkannya ke tubuh boneka itu. Menyaring, hantu surgawi meraung dengan ganas. Ia tidak mau disegel dan mencoba memberontak. Namun sebuah cambuk muncul di tangan kanan Wang Lin. Ia mencambuk roh itu tanpa ragu. Sekali cambuk, jeritan memilukan menggema. Cambuk itu adalah musuh alaminya. Berbulan-bulan kemudian, Wang Lin akhirnya berhasil. Du Jian telah sepenuhnya berubah menjadi penjaga surgawi dengan kekuatan tingkat ilustrasi yin. Wang Lin memperlihatkan sedikit kegembiraan. Ia menarik napas dalam dan menenangkan pikirannya. Di hadapannya berdiri boneka kurus yang memancarkan cahaya kuning redup. Ia bisa merasakan hubungan langsung yang memungkinkannya mengendalikannya sepenuhnya. Kaisar Langit Qinlin jelas tidak pernah mengizinkan para penjaga surgawi untuk memberontak. Wang Lin tertawa kecil. Di dalam hatinya, ia mengagumi kecerdasan Kaisar Langit Qinlin. Menciptakan metode pemurnian boneka seperti ini benar-benar luar biasa. Selain itu, aku juga telah menyiapkan hadiah untuk penjaga surgawi ini. Wang Lin lalu memasukkan 1 juta energi pembantaian ke dalam tubuh boneka tersebut dan membuatnya bersembunyi di dalam bayangannya sendiri. Dengan kemampuan penjaga surgawi, peluang untuk keluar dari tempat ini sekitar 60%. Tempat ini memang berbahaya.
namun justru karena berbahaya, tempat ini juga aman. Wang Lin terdiam, berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menepuk tas penyimpanannya. Sebuah pedang raksasa terbang keluar. Pedang surgawi pun muncul. Kekayaan, pedang pertamaku. Rahasia apa yang kau sembunyikan di dalam dirimu? Wang Lin mengusap pedang itu perlahan. Ia menenangkan hatinya, lalu pikirannya perlahan menyatu ke dalam pedang tersebut. Ia memasuki masa lalunya. Kesepian yang selama ini ia pendam menjadi semakin dalam saat kenangan muncul satu per satu. Ia teringat orang tuanya. Dan Wang Lin hanya bisa menangis. Di dalam kegelapan ia bergumam lirih, "Aku ingin tahu, apakah masih ada yang membersihkan makam ayah dan ibuku?" Namun tiba-tiba bayangan Lim Wan terlintas di benaknya, air matanya mengalir semakin deras. Kebahagiaan setiap orang berbeda. Kebahagiaanku hanyalah menemani orang tuaku dan menemani Lim Wan. Mata Wang Lin dipenuhi kepedihan. Kebahagiaan itu terdengar sederhana, namun terasa begitu jauh dan sulit diraih. Tak seorang pun tahu bahwa jauh di dalam negeri roh iblis, di jurang tak berdasar ini, ada seorang pria yang berjuang melawan takdir dan kesepian di dalam hatinya. Wang Lin telah duduk di dalam celah ini selama 3 tahun. Yang tersisa di hatinya hanyalah rasa kesepian yang ia pahami selama 2 tahun. Setelah itu, yang menantinya hanyalah kesunyian dan keheningan tanpa ujung. Tiba-tiba, sebuah desahan lembut terdengar dari tas penyimpanannya. Tas itu terbuka dengan sendirinya. Sebuah gulungan melayang keluar dan terbuka di udara. Sosok seorang wanita perlahan muncul dari dalamnya. Suaranya menggema pelan, "Turunlah." Itulah spoiler singkat Renegade Immortal episode 131. Sampai ketemu lagi di channel Bang Dongdong.